Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Nugraha, saya dari kelas 10 reguler atau 10 MIPA. Kali ini akan menjelaskan tentang penelitian saya tentang banjir bandang. Banjir bandang atau air bah adalah banjir besar yang datang secara tiba-tiba dan tidak bisa diperkirakan, dengan meluap, menggenangi, dan mengalir deras, menghanyutkan benda-benda besar seperti kayu dan sebagainya. Banjir ini terjadi secara tiba-tiba di daerah permukaan rendah. Akibat hujan yang turun terus-menerus, banjir bandang terjadi saat penjenuhan air terhadap tanah di wilayah tersebut berlangsung dengan sangat cepat sehingga tidak dapat diserap lagi oleh tanah. Air yang tergenang lalu berkumpul di daerah-daerah dengan permukaan rendah dan mengalir dengan cepat ke daerah yang lebih rendah. Akibatnya, segala macam benda yang dilewatinya dikelilingi air dengan secara tiba-tiba. Banjir bandang dapat mengakibatkan kerugian yang besar. Beberapa banjir bandang yang terjadi di Indonesia adalah banjir di Bukit Lawang pada November 2003 yang menewaskan sedikitnya 80 orang dan merusak atau menghancurkan fasilitas pariwisata yang ada di sekitaran sungai. Pada 1 Januari tahun 2006, banjir bandang juga terjadi di Jember yang menewaskan 59 orang. Penanganan yang bisa kita lakukan menghadapi banjir bandang adalah pengendalian tata ruang. Tata ruang yang baik dan jauh dari pemukiman tanah yang rendah, meminimalisirkan kerugian dari pihak masyarakat ataupun orang di sekitar. Pengaturan debit air. Debit air yang mengalir dari hulu ke hilir dapat kita alihkan seperti memindahkan aliran air supaya tidak terjadi banjir bandang. Melakukan reboisasi disiplin untuk membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan. Perbedaan banjir bandang atau beda dengan banjir rob. Banjir rob ini memiliki air yang lebih jernih dibandingkan dengan banjir bandang yang lebih kotor. Penanganan banjir rob pun berbeda dari jenis banjir lainnya, terutama sangat jauh beda dengan banjir bandang. Karena terjadinya banjir tersebut karena faktor alam, penataan daerah pinggir laut. Jadi banjir rob ini didatangkan dari laut, air laut yang meluap. Banjir rob juga terjadi karena beberapa hal seperti eksploitasi air tanah yang berlebihan, penurunan permukaan daratan, alih fungsi lahan, dan sebagainya. Dampak yang terjadi dari banjir rob adalah rusaknya sarana dan prasarana, kerugian material, penyebaran penyakit, lingkungan menjadi kotor, dan mengganggu transportasi. Sekian penelitian tentang banjir bandang dan banjir rob dari saya. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.